Halo YouTube, jumpa lagi sama saya, DJ. Udah nonton video cerita Pak Petani? Sebuah cerita sederhana namun penuh makna. Cerita ini sengaja saya upload ke channel saya karena cerita ini waktu pertama kali saya mendengarkan cerita itu menjadi bahan renungan buat saya pribadi. Dan ini ada hubungannya dengan hukum tarik-menarik, di mana kunci dari hukum tarik-menarik itu adalah rasa syukur. Cerita pertama ketika Pak Petani itu ditawar kudanya, kemudian dia menolak, tapi kemudian kudanya hilang. Kita sebagai manusia kemungkinan sedih, kecewa, atau mungkin marah. Kuda tersebut padahal sudah ada yang mau beli, tapi akhirnya hilang. Dan kejadian seperti ini dalam kehidupan sering terjadi. Tapi akhirnya kuda petani tidak lebih dari seminggu datang lagi dan membawa kuda-kuda liar lainnya. Sehingga Pak Petani tersebut memiliki kuda banyak, kemudian dijual, akhirnya Pak Petani jadi berkelimpahan dan berkecukupan. Cerita ini dalam kisah yang lain dalam kehidupan kita sering menemukan seperti ini. Saya punya teman, dia punya anak yang baru lulus TK dan dia sangat ingin anaknya masuk ke sekolah SD favorit. Ini kejadiannya sebelum pandemi. Saat itu untuk masuk ke sekolah favorit tersebut dengan level SD dibutuhkan dana sekitar 11 juta rupiah. Dan teman saya secara finansial sebetulnya pas-pasan, sampai dia menjual salah satu motor kesayangannya demi untuk menyekolahkan anaknya ini. Kemudian dia mendaftarkan anaknya, kemudian daftarnya 1 juta rupiah. Tapi setelah dites, karena untuk masuk ke SD tersebut ada pengetesan, hingga anaknya tersebut ini tidak diterima karena ada kekurangan, karena ada salah satu kekurangan. Mungkin ketika tes IQ atau apa, intinya anak teman saya ini tidak diterima. Hingga akhirnya uang pendaftarannya hangus dan tidak bisa ditarik lagi. Kemudian ketika ketemu sama saya, kemudian ngobrol, dia memperlihatkan kekecewaan di raut mukanya. Yang intinya dia kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah tersebut dan uangnya pun hangus, tidak kembali lagi. Dan sekitar bulan Mei atau Juni kemarin saya bertemu lagi dan kita bertanya kabar tentang kesehatan, keadaan bisnis, termasuk anak. Ketika saya bertemu dengan dia berkata bahwa dan untung ya saat itu anak saya nggak diterima. Coba kalau diterima, ini kan pandemi ya, sekolahnya libur atau daring, nggak masuk sekolah, tapi biaya SPP-nya 700.000 itu tetap harus masuk setiap bulannya.
Nah, ini salah satu contoh ya, hampir sama dengan cerita Pak Petani tersebut. Di awal kita kecewa, marah, kesel karena sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai. Yang kedua, waktu tahun 2018 ada salah satu teman saya yang dia mungkin baru lulus kuliah sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian dia ikut bisnis sama saya dan omsetnya saat itu dia bagus. Dan kita akhirnya sering ngobrol. Dia menceritakan bagaimana di awal setelah lulus kuliah dia melamar kerja ke berbagai perusahaan, tapi sayangnya tidak diterima. Tidak ada yang menerima. Mungkin saat itu boleh jadi dia kecewa, entah gengsi atau malu mungkin terhadap orang tuanya, karena orang tuanya sudah mengkuliahkan dia, menyekolahkan dia, tapi dia masih belum dapat pekerjaan. Hingga akhirnya dia tidak bersembunyi di balik ijazahnya. Dia kemudian mulai berbisnis kecil-kecilan hingga akhirnya ketika ketemu bisnis dengan saya, kemudian omsetnya meledak sampai punya income 40 sampai 90 juta per bulan dan profitnya kurang lebih 100%. Kemudian dia berkata bahwa ada nih, ya untung dulu aku nggak diterima kerja. Coba kalau aku diterima kerja mungkin aku nggak akan sebebas ini dan income-ku juga mungkin terbatas. Oke, contoh kedua pun memperlihatkan bagaimana sesuatu yang dianggap kekecewaan, tapi suatu hari atau suatu saat kita malah bisa mensyukurinya. Dan ini pun terjadi dalam kehidupan saya. Sebelum saya mengenal hukum tarik-menarik, sebelum saya baca buku The Secret, tahun 2011 ketika keuangan saya minus, saya hidup bersama seorang putri di sebuah kontrakan. Yang kalau ingat tahun-tahun itu sebetulnya tahun-tahun yang kelam. Bagaimana saya sebagai orang tua sedih banget ketika anak minta jajan padahal hanya 500 rupiah saat itu. Kadang-kadang saya tidak mampu memberinya. Sampai ketika datang waktunya untuk bayar kontrakan, itu beneran bingung banget. Hingga akhirnya suatu hari saya ditelepon oleh salah satu customer saya untuk memperbaiki pompa airnya dan sekalian menguras torennya. Waktu saya menguras torennya, karena posisinya ada di lantai 3, saya melihat ada 2 gudang, 2 kamar yang dipakai untuk gudang. Yang salah satu penuh dengan barang, yang satunya tidak dipakai, kosong dan berdebu. Terbesit dalam pikiran saya saat itu, udahlah, saya lebih baik mencoba melamar ke yang punya rumah. Karena kebetulan customer ini udah langganan banget. Jadi saya berani untuk mengajukan sesuatu. Ketika beres pekerjaan itu, kemudian ketika saya mau pamit pulang, saya bilang kepada yang punya rumah, Bu, Ibu butuh, barangkali butuh supir atau buat ngantar anak-anak sekolah, atau ya nanti maintenance pompa air, toren air, itu sama saya. Kemudian apapun yang bisa saya kerjakan di rumah Ibu, saya mau kerja di sini. Kemudian saya curcol,
bahwa saya ya keadaan saya yang sesungguhnya diceritain, termasuk saya hidup bersama putri saya, kemudian kekurangan uang, intinya bayar kontrakan aja susah gitu ya, buat makan juga susah. Saat itu saya sangat membutuhkan itu, membutuhkan tempat tinggal dan untuk makan. Tapi customer saya dengan halus menolak bahwa saya tidak bisa kerja di sana dengan alasan karena memang sudah ada yang kerja 2 orang di sana. 11 bulan kemudian, teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton kisah saya pasti tahu. Jadi 11 bulan kemudian setelah saya melamar ke ibu yang tadi, kemudian ditolak, 11 bulan kemudian saya akan diterima kerja di salah satu customer saya juga. Dan 1 tahun kemudian, atau sekitar 20 bulan setelah saya melamar ke ibu yang ini ditolak, bagaimana kehidupan saya berubah. Dalam arti jika saat itu saya kekurangan uang, saya benar-benar sangat berlebih uang. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya, dari seorang yang jobless, yang duit 500 perak aja itu susah banget, tapi dalam kurun waktu kurang lebih 20 bulan saya punya uang totalnya 3,7 miliar. Itu memang seperti mimpi, tapi memang saya alami. Nah, mungkin ketika 20 bulan kemudian setelah saya ditolak sama ibu tersebut, mungkin kalimat saya berbeda. Saya akan mengatakan, "Ih, untung banget ya. Saya dulu waktu ketika ngelamar kepada orang tersebut, kepada si ibu tersebut, nggak diterima. Coba kalau seandainya diterima, saya tidak akan seperti ini." Oke, dari 3 contoh itu kita sudah bisa mengerti, bisa paham bahwa sesuatu yang kita anggap kekecewaan atau masalah itu sebetulnya bukan sebuah kesimpulan yang itu sesungguhnya adalah sesuatu hal yang mengecewakan. Hubungannya dengan hukum tarik-menarik dengan Loa adalah bahwa Loa itu, atau teori hukum tarik-menarik itu seperti sebuah harta karun yang terkunci rapat. Dan kalau kita tidak punya kuncinya, itu hanya sekedar teori atau hanya sekedar box yang dalamnya memang sebuah harta, tapi kita tidak bisa membukanya. Nah, kunci dari semuanya itu adalah rasa syukur. Rasa syukur ini benar-benar menjadi kunci untuk membuka harta karun itu. Kenapa saya selalu atau lebih sering mengatakan tentang syukur? Karena syukur itu sebuah kata yang pendek, tapi sebetulnya inti dan esensi dari syukur itu sendiri sebetulnya adalah aplikasi dalam kehidupan keseharian. Saya yakin teman-teman mungkin ada yang 1 atau 2 atau 3 kali tamat membaca buku The Secret, tapi mungkin saat ini masih belum ada yang mewujud. Itu sebetulnya kalau saya boleh beropini, itu bukan salah bukunya atau bukan salah kita. Bukan salah kita dalam arti kita tidak tamat membaca buku itu. Karena yang kita baca itu adalah teori. Nah, aplikasi yang sesungguhnya itu adalah di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya itu yang tadi. Sejauh mana kita ketika kita menginginkan sesuatu,
kemudian yang datang itu tidak sesuai harapan kita, apakah kita kecewa, marah, kesel, jengkel? Ya mungkin manusiawi ya kalau kita marah, kesel, jengkel. Tapi intinya itu tidak satu jalur dengan maunya semesta, atau tidak satu frekuensi dengan alam semesta. Ya kayak itu kan termasuk hal-hal negatif kayak marah, kesel, kecewa gitu ya, mengutuk gitu. Hingga sikap terbaik kita apa? Sikap terbaik kita adalah menyikapi hal-hal yang seperti itu, ya kita terima. Nah inilah esensi dari syukur, itu adalah menerima apapun yang kita miliki, udah jelas. Kedua, yang kita inginkan juga kita harus menerima dalam sebuah proses, sekalipun sesuatu itu yang kita inginkan kemudian belum datang-datang, ya kita terima saja. Sebetulnya banyak banget contoh-contoh aplikasi syukur dalam kehidupan sehari itu seperti apa, dalam keseharian itu seperti apa. Contoh misal begini, ini hal-hal sederhana tapi mungkin luput dari pikiran kita. Contoh misalkan kalau saya nyicil motor, kemudian waktu nyicil motor itu bisnis saya atau gaji saya itu lagi bagus dan cukuplah untuk menyicil motor tersebut. Kemudian entah ada sesuatu hal yang kemudian income itu mengurang atau berhenti, sementara kita masih punya cicilan. Pihak leasing kemungkinan akan mengejar kita ketika kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak membayar cicilan. Kemungkinan pasti bakal dikejar unit kita. Nah sekarang gini, sikap kita harus gimana gitu lah. Nah kalau bicara hak dan kewajiban, misalkan kalau memang kewajiban kita membayar itu, kemudian kita sudah tidak mampu, ya sikap terbaik kita adalah ya menerima itu dalam arti ya sudah, kita udah nggak bisa bayar, mau digimanain gitu lah. Oke. Kemudian hak dari leasing adalah ketika kita katakanlah tidak mampu menyicil selama 3 atau 4 bulan, kemudian mereka berhak untuk menarik unit. Nah, sikap yang terbaik bagi saya pun saat itu ketika ditarik, ya sebetulnya saya tidak berhak atau tidak perlu menahan motor itu. Sekalipun ada uang yang sudah masuk. Ini kan bicara hak dan kewajiban. Jika motor itu memang ketika kita tidak mampu bayar, kemudian mau dijabel sama leasing, dan itu adalah haknya leasing, ya kita sudah tidak bisa menghalang-halangi lagi. Nah sikap kita atau sikap saya yang terbaik adalah menerima, ya silahkan, atau saya sudah tidak mampu. Itu salah satunya. Kemudian mungkin buat teman-teman yang punya sesuatu yang sangat dicintai, entah mungkin dari hewan atau barang, atau mungkin sekalipun orang lah ya, atau katakanlah pacar. Ketika misalkan kita ngerasa nggak cocok, bukan kita sebetulnya, salah satu pasangan sudah nggak cocok dan pengen meninggalkan pasangannya, ya terima saja itu. Mungkin saat itu kita di saat lagi jatuh cinta, mungkin bener sakit hati, kecewa, marah, dan kesal gitu ya. Tapi banyak juga cerita bagaimana ketika orang yang pertama pacaran sama si A, kemudian akhirnya nikah sama si B, itu banyak cerita-cerita yang, untung ya dulu aku putus sama si ini, udahan sama si itu gitu loh. Coba kalau misalkan diteruskan, bakal gini. Nah, itu artinya apa? Intinya yang pengen banget saya sampaikan itu adalah penerimaan.
apapun yang kita alami, terima. Kita misalkan gak punya apa-apa, ya terima. Atau kalau saya misalkan, atau teman-teman yang sudah punya apa-apa, ya terima. Gak ada istilah gak ada atau kita gak punya apa-apa gak bersyukur. Karena seperti yang kemarin saya posting di Facebook, di Alkitab, kemudian di Al-Quran, atau saya juga yakin di semua agama pasti mengajarkan tentang syukur. Yang bunyinya kurang lebih bahwa siapa yang pandai bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi jika dia tidak memiliki syukur, apa yang dia miliki pun akan diambil. Nah, kaitannya dengan teman-teman yang mungkin saat ini dalam keadaan berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi, intinya terima apapun yang saat ini dialami. Dari mulai kesehatan, ya terima. Kemudian finansial, saat ini punya apapun diterima dengan lapang dada. Karena ingat, ketika kita menerima itu artinya syukur. Dan ketika kita syukur, kita akan ditambah nikmatnya. Itu udah jaminan kok, dan udah saya buktikan. Dari cerita Pak Tani tadi merembet panjang kali lebar, tapi intinya sama saja. Itu tentang penerimaan, tentang syukur. Nanti lain kali saya akan bercerita lagi, akan sharing lagi inti-inti atau esensi-esensi dari rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Saya DJ. Semoga teman-teman sehat selalu, tambah kaya raya, tambah berkecukupan, tambah berlimpah, dan yang penting selalu feel good.